Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku, anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 1 Januari 2026 kita telah memasuki abad kedua dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Dengan penuh kecintaan, imam kita tercinta yang mulia Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binasiril Aziz sebelumnya sudah mengirimkan pesan khusus beliau untuk para anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam rangka tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan bacakan semata-mata agar pesan beliau ini diamalkan dan juga menjadi pedoman bagi kita dalam rangka memasuki abad kedua dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Pesan dari huzur ini akan saya bacakan. Hazrat Khalifatul Masih menulis, anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Indonesia sedang merayakan usianya yang ke-100. Di saat Anda mengekspresikan rasa syukur dan kebahagiaan, Anda juga harus merenungkan betapa besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari permulaan yang sederhana, Jemaat Indonesia telah berkembang semakin kuat selama 100 tahun terakhir ini. Hazrat Maulvi Rahmat Ali Sahib mendapatkan kehormatan sebagai mubalik Muslim Ahmadiyah pertama yang menginjakan kaki di Indonesia pada tahun 1925. Setelah beliau, banyak mubalik perintis lainnya yang semuanya telah melakukan pengorbanan yang luar biasa semata-mata demi agama Islam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesempatan kepada Anda semua untuk dapat mengenali semangat sejati dari pengorbanan mulia mereka dan menjadikan Anda dapat mengalami perubahan yang murni dalam diri Anda sendiri, sehingga Anda dapat mengikuti jejak langkah mereka yang agung dan menyampaikan ajaran Islam Ahmadiyah yang penuh damai kepada seluruh bangsa Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, sangatlah penting bagi Anda sekalian untuk menyampaikan ajaran kita dengan penuh kehati-hatian dan juga kebijaksanaan, serta berupaya memenangkan hati dan pikiran orang-orang melalui cinta dan kasih sayang. Ingatkan saudara-saudara sebangsa Anda bahwa di masa ini, dalam keadaan tunduk sepenuhnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, Hadrat Al-Masih dan Al-Mahdi alaihissalam yang dinubuatkan akan datang, sungguh telah benar-benar datang dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa untuk benar-benar memahami ajaran Islam, kita harus kembali kepada Al-Quran Suci sebagai petunjuk kita dan mengikuti secara tepat sunnah dari Hazrat Muhammad SAW. Beliau bersabda, lihatlah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Suci, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Dikutip dari Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 32. Satu-satunya jalan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menaati yang mulia Rasulullah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya. Tidak ada jalan lain yang dapat membawa manusia kepada pertemuan dengan Tuhan. Tujuan akhir manusia hendaknya selalu untuk menemukan Tuhan yang esa, yang tiada sekutu baginya. Ia harus menjauhi segala bentuk syirik dan bid'ah. Ia harus taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya justru mengikuti hawa nafsu dan keinginan duniawinya. Dengarlah, aku tegaskan sekali lagi, manusia tidak akan berhasil dengan cara apapun, selain dengan menapaki jalan yang benar yang telah ditunjukkan oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari Malfuzat, edisi baru volume 3 halaman 102. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim Ahmadi, jangan pernah lupa siapa diri Anda dan apa yang Anda wakili. Merupakan keberuntungan besar bagi kita bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam telah menerangi jalan akhlak yang harus kita tempuh dan telah memberikan kepada kita 10 syarat baiat yang seharusnya menjadi pedoman dan arahan dalam setiap saat kehidupan kita. Berkenaan dengan harapan beliau terhadap para anggota jemaatnya, Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam bersabda, dalam pengkhidmatan kepada Islam, mereka hendaknya rela berkorban seolah-olah telah dikuasai oleh cinta. Segala upaya mereka harus dicurahkan untuk menyebarkan berkat Islam ke seluruh dunia, sehingga dari setiap hati mengalir mata air cinta kepada Allah dan simpati terhadap kemanusiaan. Dan ketika semuanya bergabung di satu tempat, akan nampak seperti sungai yang mengalir. Allah yang Maha Kuasa berkehendak untuk menampakkan keagungan dan kekuasaannya melalui kelompok ini, dan kemudian menganugerahkan kemajuan lebih lanjut kepadanya, sehingga dunia dipenuhi dengan cinta kepada Allah, pertaubatan sejati, kemurnian, kebaikan sejati, kedamaian, rekonsiliasi, dan kasih sayang terhadap umat manusia. Dikutip dari Majmu'ah Isyaharat, jilid 1 halaman 197 sampai 198. Apabila seluruh anggota jemaat Indonesia berusaha dengan tulus untuk mengamalkan syarat-syarat baiat mereka, maka dapat dikatakan dengan jujur bahwa 100 tahun pertama jemaat Indonesia telah menjadi masa yang benar-benar penuh berkah dan keberhasilan. Dan Anda akan memasuki abad kedua Ahmadiyah di Indonesia dalam keadaan terbaik. Ingatlah bahwa tugas Khilafat Ahmadiyah adalah untuk melanjutkan misi Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam, yaitu menegakkan perdamaian dan harmoni yang abadi di setiap negara di dunia. Oleh karena itu, Anda harus terus menjunjung tinggi lembaga ilahi Khilafat Ahmadiyah, berusaha membina hubungan yang erat dengan Hazrat Khalifatul Masih, dan senantiasa tetap setia. Anda juga harus terus menanamkan kecintaan terhadap khilafat dalam diri generasi-generasi yang akan datang. Ketika Anda melangkah ke depan, Anda harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab yang Anda emban dan menyadari bahwa meskipun pencapaian 100 tahun ini merupakan sumber kebahagiaan, hal itu juga menempatkan beban tanggung jawab yang besar di atas pundak Anda. Jangan sampai setelah mencapai tonggak bersejarah ini, Anda menjadi lengah dan beristirahat. Sebaliknya, ketika Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia memasuki abad keduanya, menjadi kewajiban setiap Muslim Ahmadi untuk terus berjuang dengan penuh pengabdian dan ketekunan demi memastikan kemajuan dan perkembangan jemaat yang berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalam, Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz. Demikianlah penyampaian pesan khusus dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam rangka tasyakur 100 tahun Jemaat Indonesia. Dan tentunya pesan dari huzur ini harus betul-betul kita amalkan dan harus kita jadikan pedoman dalam rangka menyongsong kemajuan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, khususnya pada abad yang kedua ini. Marilah kita bersama-sama dengan banyak berdoa dan tentunya dengan terus mengamalkan apa-apa yang diamanatkan oleh Hazrat Khalifatul Masih kepada kita.
Insya Allah Ta'ala, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia akan menapaki jalan kemajuan dan perkembangannya sesuai dengan harapan dari Hazrat Khalifatul Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.